Perhatikan napasmu. Temukan titik yang tepat untuk mengerahkan kekuatan. Aku tidak menyangka Nona Su bisa menguasainya begitu cepat. Bakat ini adalah yang terbaik bahkan di kalangan wanita. Biasa saja. Takut bertarung sulit dikatakan. Tapi kau terlihat seperti kau tidak takut mati. Beratku kilogram dalam hidup ini. Naiklah dan coba. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, kilogram? Ini? Itu terlalu menakutkan. Bagaimana? Masih mau berlatih? Tidak, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Qin Wuyon. Qin Wuyon. Qin Wuyon. Bagaimana? Teman lama ini masih mengingatmu. Aku ingin tahu apakah Tuan Kia masih mengingatnya. Dia membunuh seseorang. Dia membunuh seseorang. Qin Woyong, bagaimana kau mengenal pembunuh semacam ini? Lebih dari sekadar mengenalnya. Hei Xiong ini adalah orang yang 10 tahun lalu memukul Qin Woyong hingga masuk rumah sakit. Kau terbaring di ranjang rumah sakit selama 10 tahun. Dan dia berada di rumah sakit jiwa selama 10 tahun. Saat musuh bertemu, mereka sangat memendam dendam. Kau bilang dia sangat bersemangat melihatmu? Betapa dia pasti membencimu. Jia Xiang, apakah kau benar-benar ingin begitu banyak orang di klub terkubur bersamamu? Dikubur bersamaku. Biar ku beritahu, satu-satunya orang yang ingin dibunuh Hei Xiong adalah Ka. Tapi aku tidak peduli dengan nyawa murahan orang lain. Selama aku bersedia mengeluarkan uang, akan ada banyak nyawa murahan yang mati untukku. Apakah kau percaya? Jia Xiang, Hari ini aku Tuan Muda Jia. Secara pribadi menjadi tuan rumah. Siapa yang berani menantang juara tinju ibu kota kekaisaran ini? Hei Xiong, terlepas dari menang atau kalah, aku pribadi akan membayar hadiah 1 juta. Jika dia menang, aku akan memberinya. Aku akan pergi bersamamu. Qin Wui. Aku sarankan kau segera pergi dari sini. Bahaya Hei Xiang bukan lelukon. Menakutiku. Apakah kau pikir aku pengecut sepertimu? Kami menghabiskan begitu banyak uang. Bukankah hanya untuk melihatmu mati dengan mengerikan? Bukan begitu, Zhou Yang. Jika aku tidak bisa membujukmu, lupakan saja. Ini mati. Aku tidak bisa menghentikanmu. Kaulah yang akan mati. Adapun aku akan melihatmu mati di tangan Hei Xiong. Tidak menyenangkan menonton dari bawah. Jika kau punya nyali, naiklah dan coba aku. Qin Wuyon. Di belakang. Setelah bertahun-tahun ini, masih belum ada kemajuan. Qin Wuyon. Kembalilah ke tempatmu seharusnya. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Kau membunuh orang tuaku. Memenjarakanku selama 10 tahun. Jika aku tidak membunuhmu, akan sulit memadamkan kebencian di hatiku. Tuan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bangunlah. Bukankah kau masih ingin membalas dendam pada Qin Wuyon? Dia adalah musuh yang membunuh orang tuamu. Kau hanya akan membiarkannya pergi begitu saja. Sampang. Hei Xiong, bagaimana orang tuamu meninggal? Kau benar-benar tidak ingat. Ayah. Ibu. 10 tahun lalu, di antara kelompok penjahat selundupan itu, kamu adalah yang terbaik disembunyikan. Karena kamu mengalir ke Haixi, kamu diadopsi oleh pasangan tua yang baik hati. Tapi dalam tulangmu, sifat kejam dan haus darah sulit diubah. Bahkan jika kamu mencoba menekannya, tetap saja, suatu malam mabuk, itu meledak tak terkendali. Secara pribadi membunuh. Orang tua angkatmu melihatmu seperti anak sendiri. Ini adalah kejahatan pertama yang kamu lakukan. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Kau membencinya, jadi bangun dan bunuh dia. Apa gunanya berteriak di sini? Pergi bunuh dia. Pergi. Jika kau menyelesaikan urusan ini, keluarga kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jika aku tahu kau begitu tidak berguna, seharusnya aku membiarkan rumah sakit jiwa itu merawatmu sampai kau mati. Sial, membuang-buang waktuku. Qin Wuyon, jangan berpikir kau sudah menang hanya karena kau memenangkan pertandingan ini. Biar ku katakan padamu, jika keluarga Jia ingin membunuhmu, ada banyak cara. Keluarga Jiamu akan punya masa depan. Ibu. Hentikan, lari. Tolong. Tolong, selamatkan aku. Jangan mendekat.
Jangan mendekat. Kasih, Tuan Li. Terima kasih, Tuan Shang. Lihat siapa itu. Qin Wuyon, kau benar-benar berani datang. Jika aku tidak datang, aku takut pernikahanmu tidak akan terjadi. Apel. Apa maksudmu? Tanpa dirimu, aku tidak bisa menikah. Kau pikir, kau pengantin pria? Atau pengantin wanita? Kau pikir kau ini siapa? Kau bisa bertanya pada Yu Xiongxian. Apakah yang kukatakan benar? Jangan berpikir hanya karena Tuan Yu sedikit sopan padamu. Di acara pembukaan, kau jadi orang penting. Dia hanya takut kau akan membuat masalah. Apa kau benar-benar berpikir, kau ini istimewa? Tepat sekali, kau bahkan berani melibatkan Tuan Yu. Beraninya kau. Qin Wuyong, kau benar-benar mengejar kami sampai sini. Zhou Yan. Selamat menikah. Siapa yang mau hadiah murahanmu? Qin Wuyong, apa kau sengaja mencoba mempermalukanku? Liu Fanghao mengundangku. Yang ingin mempermalukanmu bukanlah aku, tapi dia. Kau datang hanya karena dia menyuruhmu. Sudah kubilang minggat, kenapa kau tidak pergi? Zhou Yan, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Benda yang selalu kau impikan ada di sini. Apa kau menginginkannya atau tidak? Aku menginginkannya. Aku takut tercemar oleh kemiskinan hanya dengan melihat barang-barang yang pernah kau sentuh. Minggat. Baiklah. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku akan menunggu dan melihatmu menyesalinya. Kakak Kie, jangan pergi. Aku masih punya banyak hal untuk dikatakan padamu. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah mantan pacar Xiaoyan kita, yang seperti sayuran. Kamu, Xiaoyan sudah bersamamu bertahun-tahun, tapi dia banyak menderita. Tidak punya uang. Tidak punya rumah. Dan kau? Kau masih orang tidak berguna yang terbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Untungnya, masih ada aku yang bisa sharing, menjaga Xiaoyan. Mulai sekarang, aku akan bekerja lebih keras dan berkultivasi lebih tekun. Aku pasti akan menjaga Xiaoyan kita dengan baik. Tuan Muda Liu, dia datang untuk membuat masalah. Cepat usir dia. Tuan Zhou akan segera tiba. Jangan biarkan orang gila ini merusak hari penting kita. Mau merusak pernikahanku. Dia tidak punya kemampuan. Xiaoyan, aku ingin melihatnya. Barang bagus apa yang dia berikan padamu? Apa kau tidak penasaran? Dia orang miskin yang egois, munafik. Barang-barang yang dia berikan, kebanyakan sengaja menjijikkan. Bagaimana situasinya? Mantan pacar Nona Zhou juga membeli rumah. Kunci setua ini. Siapa yang masih menggunakan kunci jenis ini? Kunci anti maling saja tidak mampu beli. Kau mau mengandalkan ini untuk membuat kami terkesan. Xiaoyan, kunci ini cukup tua, kan? Tapi bagimu, bisa dibilang investasi besar. Hanya saja, yang kau beli, apakah ruang bawah tanah? Atau menyewa? Tempat tua yang bobrok. Bukankah ada tulisannya? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. King Tower. Datang. Aku pasti akan bertanya padanya nanti. Tidak perlu bertanya lagi. Begitu banyak hadiah bagus. Keluarga Yu sungguh murah hati. Tuan Muda Liu sungguh menjanjikan. Bahkan Tuan Yu harus buru-buru mencari muka. Nona Su datang. Sungguh suatu kehormatan bagiku dan Xiaoyan. Dan membawa begitu banyak hadiah. Nona Su benar-benar terlalu banyak mengeluarkan uang. Ya, itu terlalu berharga. Tuan Qin, ini dari Yu Group kami. Sedikit sesuatu untuk pemilik Jinyu Palace Building King. Juga, kakak saya, secara pribadi memilih hadiah-hadiah ini. Mohon, Tuan Qin, jangan menolaknya. Saya terlambat. Kau ada di sini khusus untuk menonton pertunjukan, kan? Nona Su, apa tidak ada kesalahan? King Tower jelas ada. Nama Xiaoyan di sana. Tuan Muda Liu bercanda. Pada hari pelelangan, saya tidak tahu nama siapa yang tertulis. Saya hanya mengikuti instruksi kakak saya, menjalankan tugas. Bagaimanapun, siapapun yang memegang kunci King Tower adalah pemilik King Tower yang sebenarnya. Bukankah begitu? Nona Su, jangan tertipu oleh orang miskin yang bicara omong kosong ini. Kunci di tangannya palsu. Astaga, Tuan Qin, apakah itu palsu? Kau jelas-jelas memberiku kuncinya sendiri. Wanita ini benar-benar suka berakting. Sudahlah, aku akan ikut bermain dengannya. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, Nona Su, tentang kunci milikku ini? Bagaimana cara mengidentifikasi keasliannya? Mengapa tidak naik ke atas dan mencoba? Itu tidak perlu. Tidak semua orang memenuhi syarat.
untuk menginjakan kaki di wilayah Building King. Cara untuk membuktikan keaslian kunci. Ada satu lagi. Yaitu saya bisa memverifikasi keaslian kunci. Dan kunci di dada saya ini, Qin Woyong. Jika kunci di tangan Anda bisa membuka kunci di dada saya ini, maka Anda adalah pemilik Building King yang tak terbantahkan. Bukankah ini tidak pantas? Norasu, mengapa kau memberi kesempatan pada orang miskin ini? Tidak perlu kau yang melakukannya. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Beraninya kau. Nona Su, permisi. Buka cepat, atau saya akan menyuruh mereka mengusir Anda. Bagaimana mungkin? Kunci Qin Wuyon, kunci di tangannya sebenarnya adalah kunci Raja Gedung yang asli. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kembalikan padaku. Itu kunciku. Apa yang ingin kamu lakukan? Souyan, awalnya aku hanya ingin memenuhi janjiku untuk menyerahkan kunci itu padamu. Karena tidak ada di antara kalian yang menginginkannya, maka jangan datang memohon padaku nanti. Mungkinkah orang yang memberiku Raja Gedung benar-benar Qin Wuyong? Kau berhenti di situ. Aku mengerti. Dia membantumu. Dia dari grup Yu, nona muda tertua. Kau menggodanya hanya untuk mencuri barang dari perusahaannya. Sepertinya nona muda tertua ini juga tidak begitu hebat, tergoda oleh berandalan, bahkan melakukan hal seperti ini. Dia gila. Meskipun keluarga Liu sedang naik daun 2 tahun terakhir ini, tapi berteman dengan keluarga Yu, aku khawatir itu kurang pantas. Begitukah caramu berbicara pada Norasu? Norasu, kau juga tahu, Xiaoyan hanya selebriti internet kecil, tidak terlalu berbudaya. Tapi, apa yang dia katakan bukan tanpa alasan. Norasu, kunci Raja Gedung ini. Apakah Tuan Yo salah? Kau juga tahu, Raja Gedung ini telah kusiapkan dengan hati-hati untuk dipersembahkan kepada Tuan Chou hari ini. Ketika Tuan Chou tiba nanti, melihat keadaan sudah jadi begini, kau dan aku tidak akan punya penjelasan yang baik. Coba, The film was Kaisar bawah tanah Haixi. translated and narrated by M Media. Selamat datang, Tuan Chou. Selamat datang, Tuan Zhou. Selamat datang, Tuan Chou. Apakah kamu cucu Yu Xiongxian? Apel, melihatku, kenapa kamu tidak membungkuk? Saya tidak butuh apapun dari Anda. Tun tidak pernah menyinggung Anda. Mengapa saya harus tunduk? Gadis kecil yang manja. Memang cerdas. Bagaimana denganmu, Nak? Jangan bilang kamu juga punya latar belakang orang terkaya di Haixi. Master Chou, benar. Maafkan saya, karena tidak menyambut Anda dengan layak. Tapi jika Anda ingin saya membungkuk pada Anda, saya khawatir Anda tidak akan sanggup menanganinya. Kamu adalah Tuan Chou. Itu putra bermarga Qian itu. Dia mencuri kunci gedung Anda. Dan dia terus tanpa malu mengatakan gedung itu miliknya. Sungguh lelucon. Rumah mewah kelas atas seperti gedung itu. Hanya seseorang dengan status Anda yang layak tinggal di dalamnya. Orang seperti dia, tanpa kekuasaan atau pengaruh, berani mengingini barang Anda. Ini sungguh tidak menganggap Anda sama sekali. Benar, Tuan Zhou. Dia tidak hanya berkolusi dengan Su Taul untuk mencuri kunci Anda, tetapi juga menggunakan properti Anda untuk memamerkan kekuatannya di sini. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Bajingan, sampang, Master Chou, tidak baik terus menatap dada gadis itu. Itu tidak benar. sampang. Xiaoyan adalah wanitaku. Tuan Chou bisa melihat selama yang dia mau. Tuan Chou, abaikan ini. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Chou, Tuan Chou. Kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Kamu ini apa? Chou, Tuan Chou, ini semua dia. Anak inilah yang membuat masalah. Aku dengan sepenuh hati ingin membantumu mengambil alih Raja Gedung. Dialah yang harus diberi pelajaran. Mengapa kau tidak cepat bersujud dan mengakui kesalahanmu? Kemarahan Tuan Chou bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Begitukah, Master Chou? Berikan semuanya padaku. Pergi sana. Tuan Chou benar-benar marah. Anak ini pasti mati. Siapa yang tidak bisa dia sakiti? Beraninya dia menyinggung Tuan Muda Liu. Ini adalah akhir yang pantas dia dapatkan. Barusan, apa yang kulihat? Sepertinya bukan dadaku, melainkan Liontin Jokini. Qin Wulong juga menatap Liontin Jokini. Mungkinkah Liontin Jokini memiliki asal-usul khusus? Barusan, Tuan Zhou berkata, tidak ada yang diizinkan masuk. Nona Su sangat berani. Apakah dia berniat menentang Tuan Zhou? Zhuyan, apa sebenarnya masalah Qin Woyong terhadapmu? Kamu harus membunuhnya. Begitukah? Tahukah kamu bahwa jika kita tidak masuk untuk menyelamatkannya sekarang, dia mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Nona Su bercanda. Bukan kami yang ingin dia mati. Tapi Tuan Chou, apa yang kau katakan itu? Apakah kau menyiratkan bahwa Tuan Chou salah menilai karakter dan membunuh sembarangan? Jika kamu tidak masuk, saya akan pergi menyelamatkannya. Melempar dirimu ke pelukanku tidak pantas kan? Istriku masih di sini. Baiklah.
Tunggu saja dan lihat. Tunggu dan lihat. Atau menunggu untuk membereskan kekacauan untuk gigolomu. Tuan Balai Pasang Naga, Chobai. Salam, Raja Naga. Master Dragon Teghal yang terhormat, yang mengendalikan jaringan intelijen nomor 1 di ibu kota, biasanya hanya menjaga ibu kota. Bisa bertemu Anda di tempat kecil seperti Haisi. Cukup langka. Tidak. Sekarang Anda adalah Master Chow, Kaisar Haisi. Raja Naga, mohon maafkan saya. Ayah baptis, mengapa Anda membungkuk padanya? Dia hanya seorang yang tak berdaya. Pria manis, aku akan membantumu menghabisinya. Yuan Wei, jangan kasar. Anda suka berbicara seperti itu pada saya. Tidak dihitung. Jika kau punya nyali, mari bersaing lagi. Baiklah. Masih mau bersaing? Aku tidak bersaing, lepaskan aku. Kamu lancang. Apakah kamu tahu siapa yang kamu singgung? Inilah orangnya. Yang dulu, memperluas wilayah untuk Great Xia. Raja Naga dari Istana Naga Sejati, kepada siapa semua pihak tunduk. Kamu kalah dari Raja Naga. Apa yang masih membuatmu tidak yakin? Cepat minta maaf. Dragon Lord, Yuan Wei mengetahui kesalahanku. Mohon hukum saya, Dragon Lord. Mengenai bawahan ini meninggalkan pos tanpa izin untuk datang ke Haixi. Sebenarnya itu untuk menyelidiki kasus dari 10 tahun lalu. Kasus lama keluarga Qian. Apakah Anda mengatakan Leontin Giok di Dedesu yang itu? Raja Naga bijaksana. Benar, itu Leontin Giok pusaka keluarga Qian. Bagaimana mungkin barang-barang keluarga Qin saya di ibu kota bisa berakhir di tangan keluarga Liu di Haixi kelas 3 ini? Apalagi Leontin Giok milik patriark keluarga Qin. Tahun itu, Istana Naga Sejati mundur dari benua. Dan keluarga Qin juga pindah bersama seluruh anggota keluarga mereka. Dan Raja Naga, keberadaanmu tidak diketahui. Jadi di tengah kekacauan, sejumlah harta juga dicuri dari keluarga Qian. Bajingan, Master Dragon Total berperang di luar negeri. Dan kamu, Master Aula Pasang Surut Nagai, mempertahankan wilayah dalam dan mengumpulkan intelijen. Bagaimana mungkin Anda bahkan tidak bisa melakukan ini dengan baik? Apakah Anda tahu bahwa Leontin Giok pusaka keluarga itu seolah-olah saya hadir secara pribadi? Itu bisa memobilisasi seluruh dana triliunan Tianyuan Group. Dan di bawahnya, itu bisa membuat Dragon Teghal Anda. Semua orang berbaris untuk melompat ke laut memberi makan ikan. Lebih penting dari kepala Anda. Ya, oleh karena itu, bawahanmu, setelah menerima berita tentang harta keluarga Qian, muncul kembali di Haixi. Segera bergegas ke Haixi untuk mencarinya. Pencarian ini sudah berlangsung 10 tahun. Saya tidak menyangka Anda, Raja Naga, juga berada di Haixi. Master Dragon Teghal yang terhormat telah mencari selama 10 tahun. Tanpa hasil apapun. Sepertinya Anda terlalu menikmati menjadi kaisar bawah tanah. Apakah Anda lupa siapa yang memberi Anda kekuasaan? Bawahanmu tidak berani. Benar-benar tidak berguna. Untungnya, yang awal, Dragon Convergence Plan tidak diketahui olehnya. Jika tidak, Anfei. Tuan Black Puppy. Hitam, Black Poppy, Ya, Dengan sisa tenaga kerja Dragon Total, segera selidiki siapa yang memiliki sisa harta lama keluarga Qin. ya. Cobai, singkirkan pikiran picikmu. Pergi dan terima hukumanmu setelah ini. Sekarang, hal terpenting adalah mengambil kembali Leontin Giok patriark keluarga Qin. Raja Naga. Bawahanmu kebetulan menyita sejumlah barang dari keluarga Liu. Bagaimana kalau itu dijadikan alat tawar-menawar? Anda sudah menjadi kaisar bawah tanah selama 10 tahun, dan Anda benar-benar berpikir Anda adalah gangster jalanan. Dalam hal menjadi seseorang, hal terpenting adalah bersikap jujur, mengabdi. Ya, Baru saja, ketika Anda melihat Leontin Giok itu, Anda hampir membiarkannya lolos. Jika saya tidak menginterupsi Anda tepat waktu, keluarga Liu akan langsung mengetahui rahasia di balik Leontin Giok itu. Bagaimana mungkin mereka menyerahkannya? lalu apa yang harus bawahanmu lakukan? Raja Naga, saya patuh pada perintah Anda. So ya, wanita itu harus ingat untuk tidak secara spesifik meminta Leontin Giok itu. Anda baru saja bilang Anda menyita sejumlah barang dari keluarga Liu. Benar, keluarga Liu ini bukan orang baik. Mereka telah menyelundupkan banyak barang selundupan. Raja Naga, sejumlah barang ini bernilai miliaran. Jika itu hilang, keluarga Liu hanya masalah waktu sebelum bangkrut. Kemarilah. Raja Naga, tenang saja. Bawahanmu akan segera mengurusnya. Kakek. Xiao tahu apa yang terjadi. Anda bilang di telepon bahwa Bei telah menanggap Tuan Qin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak untuk menjelaskan, kakak, ikut saya untuk menyelamatkannya dulu. Tunggu, Xiao tahu. Bahkan keluarga Qin yang dikenal sebagai keluarga nomor 1 di Haixi harus berpikir 2 kali saat menghadapi Bei. Apalagi The kita, film was jangan bertindak translated gegabah. and Tidak, narrated kakek, by M. saya tidak bisa mengurus sebanyak itu. Saya sama sekali tidak akan melibatkan keluarga Yu, meskipun itu sarang naga atau sarang harimau. Saya akan pergi. Xiao tahu. Jangan buang energimu. Nona Su, daripada membuat masalah di sini, mengapa tidak memanggil ambulans untuknya? Tidak. Memanggil mobil jenazah seharusnya lebih tepat, Kak. Maksudmu? Memanggil mobil jenazah untuk siapa? Qin Woyong, syukurlah kamu baik-baik saja. Kakek, Dia masih berdiri. Apakah Tuan Chou berbaik hati hari ini? Tentu saja saya baik-baik saja.
Saya sangat mengkhawatirkanmu. Tidak apa-apa. Benar. Ini, ambil ini. Anda akan memberikan King Tower kepada saya. Mengapa? Tanpa alasan. Anggap saja ini untuk wanita tertentu. Saya akan berani menghadapi sarang naga dan gua harimau sekalipun. Hadiah. Anda mendengar semuanya. Apa yang membuatmu berpikir bisa memberikan menara raja? Itu jelas milikku. Kembalikan. Milikmu. Jika bukan karena Qin Wuyong menghargai perasaan lama, nama Anda sebagai selebriti internet, bagaimana mungkin itu bisa muncul dalam daftar properti Istana Jinyu? Bangunlah. Berhenti bermimpi. Sekarang ini adalah hadiah yang dia berikan padaku. Kau bermimpi. Cukup main-mainnya, kan? Nyonya Liu, saya pribadi memberi Anda kunci The King Tower. Anda sendiri yang tidak menginginkannya. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tuan Shao, mohon tunggu. Kunci menara raja ini telah jatuh ke tangan Su Tao. Bocah kecil ini, mengapa kita tidak? Kau tidak berguna. Menara raja sudah punya pemilik. Apakah kamu menyarankan agar aku, seorang kaisar bawah tanah yang bermartabat, pergi dan merebutnya? Chow, Tuan Chow, kamu bahkan tidak bisa mengurus rumah bobrok. Kurasa barang-barang keluarga Liu milikmu tidak diinginkan. Tuan Chow, mohon tenangkan amarah Anda. Tenangkan amarah Anda dalam 3 hari. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, bukan hanya barang-barang itu tidak akan dibawa pergi, nyawamu juga harus tinggal di sini. 3 hari. Tuan Chow, bisakah Anda memperpanjang batas waktunya? Tuan Zhou, mohon tenangkan amarahmu. Ini semua salahmu, kau tidak berguna. Yang kau tahu hanya membuat masalah untukku sepanjang hari. Kau memukulku lagi. Bagaimana jika aku memukulmu? Masih memakai liontin giok keluarga kita. Berikan ke sini. Qin Wuyong. Tunggu saja. Tuan Yu, Nona Su, saya masih ada urusan, jadi saya pergi dulu. Kamu. Nona Su, jika Anda masih ada sesuatu, Anda bisa datang mencari saya di alamat ini. Wahai Manor. Bukankah ini dikenal sebagai salah satu manor paling misterius di Haixia? Ada apa? Cucu kesayanganku yang mengaku tidak akan pernah menikah dengan pria bau. Akhirnya lulus juga. Kakek. Apa yang perlu malu? Sebenarnya, kamu juga tunangan sahnya. Lakukan saja, kakek. Aku percaya padamu. The film was translated and Qin Wuyong, narrated by M Media. aku pasti akan memenangkan hatimu. Apa yang kamu lihat? Qin Wuyong, kamu sudah menggait Sugar Mommy. Dia lumayan wanita simpanan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Gigolo sepertimu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan sebesar ini. Pelelangan seperti ini membutuhkan uang pelelangan untuk dibekukan. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Jika dia tidak punya, aku punya. Seperti yang diharapkan. Tuan Muda Liu benar-benar berwawasan luas. Keluarga Yu akan membayar uang pelelangan untuk Qin Wuyong. Biar ku tebak berapa banyak yang akan kamu tawar. Mungkinkah? 50 miliar. Kamu. Tuan Muda Liu tahu cukup banyak. Aku tahu lebih dari itu. Aku juga tahu. Kamu menawar liontin giok keluarga Kia. Kal. Tuan Muda, tidak menyangka, kan, Qin Wuyong? Aku tahu identitas aslimu. Rahasiamu ini, haruskah kubiarkan keluarga Qin tahu? Anda, Qin Wuyong, mungkin akan hancur total. Itu semua tergantung suasana hatiku. Kau sebaiknya berdoa saja untuk keberuntungan. Kamu berdiri sangat dekat dengannya barusan. Apa yang kamu katakan? Apa yang mungkin bisa kukatakan padanya? Apa kau lihat ekspresi terkejutnya barusan? Dia pikir aku tidak tahu tujuan liontin giok ini. Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, dia akan benar-benar berpikir aku hanya wanita bodoh. Ya, iya, Xiao yang kita punya dada terbesar. Dan pikiran paling tajam. Menyebalkan. Bukankah begitu? Kau masih belum tahu. Berhenti menggodaku. Lelang liontin giok akan segera dimulai. Kau, sebagai penjual, tidak bisa mengangkat papan penawar. Apakah yang lain bisa diandalkan? Jangan khawatir. Tuan Muda Yang dan Tuan Muda Shan pasti akan menaikkan harga. Kali ini, aku akan memastikan anak itu hancur. Selamat datang semuanya di lelang Tianyuan ini. Lelang ini menampilkan total 5 barang koleksi. Item pertama lahir di daerah yang sangat dingin. Bahan obat yang sulit didapat. Heaven is no way soul. Astaga, jiwa es salju surgawi. Bukankah seharusnya kita melelang liontin giok dulu? Bagaimana bisa? Heaven is no way soul. Apakah kamu ada hubungannya dengan ini? Apa maksud Tuan Muda Liu dengan ini? Ini adalah lelang grup Tianyuan yang terhormat.
Bisakah itu The dipengaruhi film oleh was ikan tai? translated Aku jelas and sudah membereskan narrated semuanya. by M-Media. Tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Seseorang. Ini adalah lelang Tianyuan. Saya sarankan Anda berpikir baik-baik sebelum membuat masalah. Mengganggu ketertiban di sini akan membuat Anda dikeluarkan. Kamu. Jiwa es salju surgawi itu penting. Jangan panik. Harga awal untuk Heavenly Snow Zone adalah 100 juta. Aku menawar 1 miliar. Liu Chou masih begitu murah hati saat bergerak. Mengapa keluarga Liu mengirim ramuan obat? Tuan Chou mencari obat di mana-mana untuk mengobati penyakit istrinya. Yang dia cari adalah Heavenly Snow Soul ini. Jika ada keluarga yang bisa memenangkannya di lelang, lalu memberikannya kepada Tuan Chou, Tuan Chou bisa menjamin kemakmuran keluarga mereka selama beberapa generasi. Siapa yang tidak menginginkan hal sebaik itu? Kamu suka. Kalau begitu aku akan menawar untukmu. Baiklah, Kamu membelinya untuknya. Menggunakan uang wanita untuk membeli barang untuk wanita. Orang tidak berguna dan tidak tahu malu sepertimu. Benar-benar langka. Sungguh kebetulan. Aku belum pernah melihat orang menaikkan tawaran 1 miliar sekaligus. 10 miliar. Maaf, Tuan Muda Liu. Aku sedang terburu-buru. Siapa orang ini? Menawar begitu sengit. Dia hanya pria simpanan Nonasu. Hanya saja dia tidak menghabiskan uangnya sendiri. perkiraan harga Heavenly Snow Soul melebihi 10 miliar. Tawaran ini tidak sembrono. Beberapa orang menaikkan tawaran 1 miliar. 1 miliar setiap kali. Hanya mencoba mencari harga murah. Sayang sekali ini lelang, bukan pasar sayur. Tidak semua orang buta dan tidak mengenali nilainya. Apakah gadis ini memarahi kita? Abaikan dia. Aku tidak terburu-buru. Aku hanya takut kamu tidak bisa mengimbangi. 150 miliar. 200 miliar. 300 miliar. 400 miliar. 500 miliar. Kali ini, baik keluarga Liu maupun keluarga Yu habis-habis Untungnya, kita tidak ikut berpartisipasi. Tuan Muda Liu perkasa, Qin Wuyon, kamu tidak berani mengikuti. Atau kamu tidak mampu. Bukankah kamu sangat mengesankan barusan? Jangan kira hanya karena kamu menampal pada keluarga Yu, kamu jadi orang penting. Kamu tidak lebih dari seekor anjing yang mengikuti wanita kaya kecil itu. Keluarga Liu punya sejumlah barang yang tertahan, dan rantai modal mereka mengalami masalah. 500 miliar ini mungkin adalah batas mereka. Jika mereka terus menawar, mereka akan kesulitan. Lihat wanita kaya kecilmu. Dia kehabisan uang dan tidak akan membiarkanmu menawar lagi. Sebaiknya kamu patuh saja, menjadi anjing pangkuannya. Jangan merusak periuk nasimu sendiri, demi harga diri seorang pria. Jangan khawatir. Percayalah padaku. 600 miliar. 600 miliar. Sebelumnya, jiwa es salju surgawi di ibu kota tidak mencapai harga setinggi ini. Keluarga Yu benar-benar tak terukur. Tidak mungkin. Bagaimana keluarga Yu bisa mendapatkan 600 miliar, 650 miliar? Keluarga Liu masih bisa mengikuti. Bukankah keluarga mereka kekurangan dana? Kamu pikir Su Yan hanya punya Liu Fanghao sebagai sugar daddy-nya? Orang ini tidak sederhana. Dia sudah menghasilkan cukup banyak uang selama bertahun-tahun. 700 miliar. Qin Wuyong. Apakah Qin Wuyong gila? Apakah keluarga Yu juga gila? Tuan Muda Liu, Anda tidak bisa menawar lagi. Qin Wuyong ini, itu hanya menegaskan bahwa kita akan terus syuting. Itu sebabnya kita begitu tidak bermoral. Terus naikkan harganya. Jangan lupa, tujuan aslinya adalah Leontin Jok itu. Apalagi yang bisa kita lakukan jika tidak menawar? Tuan Chou memaksa kita begitu keras. Apakah kamu ingin seluruh keluarga kita mati? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita sudah The kehabisan film was uang. translated Saudara-saudara, and pinjami narrated aku by uang. M-Media. Kita semua berada di kapal yang sama. Selama aku memenangkan Heavenly Snow Soul dan mendapatkan sisi baik Tuan Chou, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tuan Muda Liu, harga Anda terlalu tinggi. Anda benar-benar tidak mampu menawar lebih tinggi lagi. Ya, Anda tahu bisnis kecil kami. Pinjamkan sebanyak yang kamu bisa. Aku Im Ohaoen padamu. Bolehkah? 888 miliar. Qin Wuyong, bukankah kamu sangat mampu? Apakah kamu menawar? Selamat, Tuan Liu Fanghao. Dengan harga 888 miliar yuan, dia memenangkan jiwa es salju surgawi. Tuan Muda Liu benar-benar murah hati. Bukankah begitu? Keluarga Liu memiliki akar yang dalam. Qin Wuyong, Nonasu, dunia ini begitu kejam. Jika kamu tidak punya uang, kamu harus menyingkir. Hanya ada satu jiwa es salju surgawi. Tanpa benda ini di tangan, ketika Tuan Chou tiba, kalian para pembuat onar yang menaikkan harga, tunggu saja untuk menanggung kemarahan Tuan Chou. Tamu terhormat, terima kasih telah menunggu. Harta kedua kita akan segera dilelang. Ini adalah benda yang tersembunyi di keluarga Liu. Harta langka di dunia, Leontin giok putih lemak kambing bermotif naga. Apakah kamu melihatnya? Itulah yang kamu impikan untuk didapatkan. Tidak mudah mendapatkannya.
Cepat pergi tanya sugar momimu. Lihat berapa banyak dia bisa menawar untukmu. Lumayan, aku suka barang ini. Tapi barang yang sudah disentuh keluarga Liu. Menurutku itu kotor. Leontin giok putih lemak kambing bermotif naga. Harga awan, 1 miliar. Tamu yang berminat sekarang bisa menawar. Memang giok yang bagus, 2 miliar. 3 miliar. 5 miliar. Ini Tuan Muda Liu. Harta yang dengan berat hati ia lepaskan. Saudara-saudara harus mendukungnya. Kalau begitu aku akan menawar 10 miliar. 20 miliar. Terima kasih atas dukunganmu Yanjin. Terima kasih, Tuan Muda Shang. Benda ini jelas merupakan benda bagus. Semuanya, tawar dengan bebas. Qin Wuyong ternyata tidak bergerak. Mungkinkah dia tidak menginginkan Leontin Giok ini? Kamu bertanya padaku, bukankah kamu bilang dia akan menawar Leontin Giok itu? Apa? Tidak bisa melupakan mantan kekasihmu. Apakah kamu sengaja menggangguku? Tuan Muda Liu, bagaimana Anda bisa berpikir seperti itu tentang saya? Aku setia padamu, tapi aku sudah memberikan segalanya padamu. 20 miliar untuk yang pertama. Ada tawaran yang lebih tinggi. Berpikir kamu bisa mendapatkannya hanya dengan 20 miliar. Tidak mungkin, Tuan Muda Liu. Lelang ini tentang penawaran yang adil. Ini yang kedua kalinya. Ada apa dengan kalian berdua? Cepat naikkan harganya. Tidak bisa menaikkannya lagi. Tuan Muda Liu, sebagian besar uang di rekeningku. Bukankah semuanya sudah kupinjamkan padamu? Bagaimana dengan menaikkan harganya? Aku juga. Hari ini, aku akan memberitahu semua orang kebenarannya. Leontin Giok ini bernilai lebih dari 40 miliar. Bagaimanapun juga, kamu akan untung jika mendapatkannya. Jangan khawatir, tawar dengan bebas. Tuan Muda Liu, kami ingin menawar, tapi kami butuh uang untuk menawar. Benar-benar. Bahkan jika giok ini bernilai lebih, bukankah ini hanya sepotong giok? Terus terang, bagaimana jika di masa depan menjadi tidak berharga? Bukankah itu mempertaruhkan hidup kita? Berhenti bicara omong kosong. Tawar untukku, dan kamu juga. Kamu juga menawar untukku. Qin Wuyong, bukankah kamu sangat ingin mendapatkannya? Bukankah itu sesuatu dari keluarga Qinmu? 20 miliar dan 1 yuan. Apakah ada cara seperti itu untuk menaikkan harga? Tidak SNDJLP main ya. Yan Fan menawar 21 miliar. Tuan Muda Liu. 21 miliar dan 1 yuan. Kamu. Tuan Shang. Tuan Shang menawar 22 miliar. 22 miliar dan 1 yuan. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Yan Fan, aku tidak bisa lagi. Tuan Muda Liu, saat kita memasuki rumah lelang, dana yang dibekukan hanya segini. Jika kita menawar lagi akan menjadi tawaran palsu. Itu akan melibatkan keluarga Yan. Tuan Muda Liu, kami hanya keluarga kecil dengan bisnis kecil. Tolong biarkan kami pergi. Tidak berharga. Kalian semua tidak berharga. Tuan Qin Wuyong menawar 22 miliar dan 1 yuan 2 kali. Liu Fanghao, kamu salah orang. Satu-satunya orang di sini yang bisa membantumu menawar harga tinggi. Aku khawatir aku satu-satunya pembeli. Berapa harga giokmu? Itu semua terserah padaku. Kenapa kamu tidak memohon padaku? Mungkin aku bisa membantumu menawar harga tinggi. Kamu tidak pantas aku mohon padamu. Aku benci. Kalau begitu aku minta maaf. Tunggu saja kebangkrutan. Tunggu saja kebangkrutan. Selamat, Tuan Qin Wuyong. Dengan harga 22 miliar dan 1 yuan, ia berhasil menawar Leontin Giok lemak kambing. Berkat bantuan Nona Su hari ini, drama ini dimainkan dengan sempurna. Tuan Qin juga tampil luar biasa. Keberanianmu bertambah. Kamu berani mengolok-olokku sekarang. Halo, Tuan Qin. Ini Leontin Giok yang Anda tawar. Baiklah, terima kasih. Lihat baik-baik, dasar orang miskin. Jika bukan karena menemukan barang murah, kamu bahkan tidak pantas menyentuhnya. Dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang Giok. Sia-sia memberikan barang sebagus itu padanya. Xiao Yan, jangan marah. Anggap saja itu sebagai hadiah untuk Gigolo Nona Su. Kalian berdua sudah selesai. Tuan Muda Liu masih bisa tertawa. Apa? Kamu tidak perlu membayar kembali utang 800 miliar. Kamu takut dengan uang sekecil ini? Itu benar. Orang miskin sepertimu sama sekali tidak punya pandangan jauh ke depan. Kamu sama sekali tidak tahu betapa berharganya koneksi seperti Tuan Chow. Aku menawar jiwa es salju surgawi. Aku adalah orang kepercayaan Tuan Chow. Orang kepercayaan kaisar bawah tanah. Apakah kamu tahu artinya? Orang kepercayaan kaisar. Apa kamu mau jadi Kasim? Kamu. Aku malas berdebat denganmu. Tuan Liu, maaf membuat Anda menunggu. Jiwa es salju surgawi. Masa depanku, masa depan Liu Fanghao, dan kekayaan keluarga Liuku semuanya bergantung padamu. Tuan Muda Liu kita memiliki masa depan yang cerah. Mulai sekarang, keluarga Liu akan menjadi tamu terhormat Tuan Zhou. Xiao Yan, mulutmu sangat manis. Itu menghilang. Ada apa ini? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Itu menghilang tepat di depan mataku. Qin Wuyong, apakah kamu melihatnya? Aku salah lihat. Apa yang kau tertawakan?
Maaf, Tuan Muda Liu. Aku lupa menyertakan petunjuk penggunaan. Jiwa es salju surgawi ini harus disimpan di freezer yang terbuat dari es berusia 10.000 tahun. Bahkan jika kamu ingin menggunakannya, itu harus berada di lingkungan minus 50 derajat Celcius agar obatnya efektif. Jika kamu menggunakannya pada suhu kamar, itu akan... Petunjuk penggunaan. Apa maksudmu dengan itu? Tuan Qin Wuyong, ini adalah pendapatan dari pelelangan Heavenly Snow Ice Soul. Ini 800 miliar yuan untuk Anda. Apa artinya ini? Kau menjual jiwa es salju surgawi. Menurutmu bagaimana? Qin Wuyong, kau mempermainkanku. Carimu sejak lama. Cepat kembalikan uangku. Benar. Bukankah kau bilang setelah lelang, kau akan mengembalikan uangnya? Tidak mungkin. Balai lelang Tianyuanmu harus bertanggung jawab penuh hari ini. Jangan harap bisa pergi. Lepaskan saya. Aku tidak akan melepaskannya. Mengenai masalah hari ini, jika kau tidak memberiku penjelasan, jangan harap ini akan diselesaikan dengan damai. Kecuali kau memberiku jiwa es salju surgawi yang lain. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Siapa yang berani membuatku menyesal? Tuan Lin. Dia adalah Tuan Tianyuan Group. Lin Wanzong. Dia orang besar yang masuk peringkat dalam daftar kekayaan daratan. Bukankah Tianyuan Group berbasis di ibu kota? Mengapa mereka datang ke Haishi? Tuan Lin, aku tidak bermaksud mengatakan apa yang kukatakan barusan. Aku pribadi tidak punya pendapat tentangmu atau seluruh grup Tianyuan. Ini semua karena orang ini. Dia sengaja membuat masalah di acara grup Tianyuan. Bicara saja, kalau mau bicara. Bagaimanapun juga kamu masih seorang tuan muda. Kenapa kamu suka bertingkah seperti pengganggu begitu melihat seseorang? Tuan Lin, dia sengaja menaikkan harga, menyebabkan aku kehilangan lebih dari 800 miliar uang tunai. Harta yang ada di tangan kami juga hilang. Kurasa dia sengaja menyuap staf dan sengaja mengatur penipuan. Ya, Tuan Lin, tidak apa-apa jika kita kehilangan sejumlah uang. Tidak apa-apa jika barangnya hilang. Tapi reputasi grup Tianyuan selama bertahun-tahun tidak bisa berakhir dengan berpihak dan melindungi. Jika ini menunda masa depan, kesepakatan bisnis senilai ratusan miliar atau triliunan, maka kerugian akan lebih besar daripada keuntungan. Menurutku, aku adalah pendosa. Lalu, menurut pendapat Tuan Lin, haruskah aku pergi atau tidak? Siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasi Tuan Lin? Orang sepertimu sama sekali tidak membutuhkan Tuan Lin untuk bertindak secara pribadi. Kau, Tuan Lin, orang seperti ini, latar belakangnya rendah dan penuh omong kosong. Dia bahkan mencuri. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada yang lain yang hadir. Mereka semua adalah keluarga terpandang di Haishi. Tuan Muda Yan, Xiang, kalian ingin mendapatkan keuntungan. Kalian harus membantu Tuan Muda Liu kita. Tuan Muda Liu benar. Tuan Lin, uang kami juga ditipu oleh anak ini. Anak bermarga Qin ini adalah penipu. Menurutku, mengapa kita tidak panggil polisi saja? Tuan Lin, Anda mengerti sekarang. Qin Wuyong, kalian ingin mendapatkan keuntungan. Kali ini, aku akan memastikan kau mati tanpa kuburan. Tianyuan Group Lin Wanzong. Salam hormat, keluarga Qin. Tuan Lin, apakah Anda salah paham tentang sesuatu? Orang ini sama sekali bukan kepala keluarga Ken. Dia hanya dari keluarga Ken, anak haram yang tidak diinginkan, yang telah dalam keadaan vegetatif The selama film was 10 tahun. translated Keluarga Ken and bahkan tidak peduli narrated by padanya. N Media. Jangan tertipu olehnya. Hanya, Untuk apa kamu lari? Ini Tuan Lin. Tidak apa-apa, dia tidak membungkuk padamu. Itu kotak di tanganmu. Leontin Giok ini. Leontin Giok muncul. Seolah kepala keluarga hadir secara pribadi. Lin Wanzong dari Tianyuan Group siap melayani Anda. Ini, Leontin Giok ini benar-benar bisa memerintah Tuan Lin. Tapi ini, bukankah ini milik keluarga Liu? Kau, orang miskin yang mencari barang murah di lelang, berani menyebut dirimu pemilik Leontin Giok itu. Berani mengatakan itu milikmu. Kembalikan padaku. Ini milik keluarga Liuku. Pergi sana. Kau, apa kalian para penumpang gelap tidak akan melakukan apa-apa? Menginginkan apa yang seharusnya tidak kamu inginkan. Kejahatan nomor 1. Kau orang miskin. Kau berani memukulku. Tidak sopan. Bahasa kotor. Kejahatan nomor 2. Kalian berdua hanya akan melihatku diintimidasi. Bunuh dia untukku. Menghasut keluarga bawahan untuk menentang atasan mereka. Kejahatan nomor 3. Lin Wanzong. Ketiga kejahatan digabungkan. Menurutmu apa yang harus dilakukan dengan keluarga Liu? Putuskan semua jalur untuk keluarga Liu. Singkirkan mereka dari Haishi. Kau berani. Keluarga Liuku telah beroperasi di Haishi selama bertahun-tahun. Dan kami juga mendapat perlindungan dari Kaisar Bawah Tanah, Tuan Chou, Lin Wanzong. Bahkan, jika kau yang terkaya, lalu kenapa? Kau harus mengerti, prinsip naga perkasa tidak bisa mengalahkan ular lokan. Coba lagi. Dia ini apa? Kaisar Bawah Tanah telah tiba. Qin Wuyong, kamu sudah selesai. Kau berani memaki Tuan Chou di hadapannya. Tuan Chou, anak ini yang barusan memaki Anda. Dia memaki Anda tidak ada apa-apanya. Dari mana datangnya anjing liar ini? Yuan Wei, singkirkan dia. Aku tahu Leontin Giok itu memiliki asal yang luar biasa. Bahkan Tuan Zhou sangat memperhatikannya. Sangat disayangkan bagi keluarga Liu.
Mereka benar-benar tidak punya harapan. Kali ini, Liu Fanghao mungkin tamat. Lemparkan dia keluar. Ya, Tuan Chow, aku dalam keadaan seperti ini sekarang. Semua demi membantumu. Kau harus menyelamatkanku. Keluar. Tunggu. Apa kamu masih ingat kartu ini? Ini 100.000 yang kamu berikan padaku waktu itu. Simpan saja dan belikan kursi roda untuk suamimu. Mengapa mereka pergi? Bagaimana dengan uang yang keluarga Liu hutangkan pada kami? Berhenti. Tuan Lian, apa maksudnya ini? Apakah Anda menahan kami? Tahukah Anda siapa kami? Kamu bersekongkol dengan pelaku, keluarga Liu, sita harta keluarga Qin. Dan masih berpikir kamu bisa lolos tanpa cedera. Saya sarankan kalian semua. Suruh keluarga kalian mencari di perbendaharaan kalian. Dan lihat apakah ada harta karun lama dengan tanda keluarga Qin. Serahkan segera. Kalau tidak, nasib keluarga Liu akan menjadi nasib kalian. Tidak ada satupun dari kalian yang diizinkan pergi. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kapan kami pernah mengambil alih harta keluarga Qin Anda? Tepat sekali. Keluarga Qin sombong dan merasa penting. Dan kami tidak pernah berhubungan dengan mereka. Halo ayah, bocah, apa yang sudah kau lakukan? Pinjaman perusahaan kami, mengapa tidak bisa disetujui? Tuan muda, saham perusahaan kami menyentuh batas bawah. Jika ini terus berlanjut, kita akan bangkrut. Tuan Kie, tolong kasihanilah. Tuan Kie, kami buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Tuan Kie, tolong ampuni kami. Kami akan segera membawakan harta ke... kamu di sini. Apakah ini untukku? Buka dan lihatlah. Ini desainer niche favoritku. Kamu menyukainya sudah cukup baik. Kamu membelikannya khusus untukku. Anfei yang menyiapkannya. Dia lebih teliti. Ada apa kamu tidak menyukainya lagi? Kamu bahkan tidak pandai berbohong. Xiao Tao, anak ini, sejak kecil, sudah dimanjakan olehku. Manja dan keras kepala. Tuan Qin, Anda jangan menyimpan dendam padanya. Kamu juga, sudah hampir waktunya bagimu untuk dipromosikan menjadi wakil Tuan Yu Group pada upacara pelantikan hari ini. Jangan mempermalukanku. Terima kasih, Tuan Qin. Tuan Kim, sejujurnya, saya hanya punya Xiao Tao sebagai pelari saya. Meskipun dia pintar, dia belum cukup stabil. Baru-baru ini, saya lihat betapa bahagianya dia bersamamu. Dan saya punya permintaan. Tuan Yu, silakan bicara. Jika Anda tidak keberatan, saya harap Anda bisa menikahi Xiao Tao dan mengambil alih posisi saya sebagai ketua. Tuan Yu, saya. Memperlakukan barang palsu sebagai harta. Yu Xiongxiang, apa kau benar-benar buta? Kim Xian, upacara pelantikan Yu Group kami tidak mengundang keluarga Qin Anda. Silakan segera pergi, atau saya akan panggil keamanan. Tidak ada undangan untuk keluarga Qin. Kalau begitu, bukankah seharusnya dia keluar bersamaku? Qin Wuyong adalah tamu terhormat keluarga kami. Apa hubungannya denganmu? Aku yakin kalian semua tahu, gigolo terkenal ini, Qin Wuyong. Sebenarnya, anak haram yang tidak diinginkan dari keluarga Qin kami. 10 tahun lalu, dia datang sendiri ke keluarga Qin kami untuk mengaku sebagai kerabat. Ayahku mungkin sudah pikun saat itu, sampai-sampai mempertahankan anak yang dilahirkan oleh wanita seperti itu. Dia benar-benar mempertahankannya. Tapi, pada akhirnya, tidak lama kemudian, dia berkelahi dengan gangster dan menjadi cacat. Selama waktu itu, dia bahkan tidak bisa mengurus kebutuhan dasarnya. Selain membayar tagihan rumah sakitmu, ayahku sama sekali tidak peduli padamu, kan? Aku bertanya-tanya berapa banyak dokter dan perawat yang menyentuh pantatmu. Yu Xiongxian, kau benar-benar menemukan orang yang tidak berguna seperti itu untuk menikahi Nona Su dan mengambil alih grup Yo. Keamanan, keluarkan pria ini dari sini. Saya tidak berniat mengambil alih grup Yu. Demikian pula, saya tidak tertarik pada keluarga Qin Anda. Bagus kalau kau tahu tempatmu. Tapi jika Anda bersikeras memprovokasi saya tidak keberatan menghancurkan keluarga Qin. Menghancurkan keluarga Qin. Kurasa aku mendengar seseorang kentut di telingaku. Qin Wuyong, aku tahu kau baru saja mendapatkan harta karun dan merasa bangga. Tapi kau tidak tahu, kan? Harta karun itu asli. Tapi kau palsu. Harta karun. Maksudmu ini? Bagus kalau kau tahu diri. Seluruh Haishi tahu bahwa harta karun ini milik keluarga Qin kami. Dengan status dan posisimu, kau sama sekali tidak layak menyentuhnya. Aku menasihatimu. Serahkan dengan patut
dan aku mungkin akan mengampuni hidupmu yang rendah. Kamu pikir ini harta karun keluarga Kinmu? Baiklah. Karena kamu sangat menginginkannya. Bukan berarti saya, sebagai kakakmu, tidak bisa memberikannya padamu. Tapi, jika kamu menginginkan leontin giok ini, kamu harus memintanya dengan baik-baik padaku. Saya tidak mengerti gonggongan anjing. Penipu, apa kau cari mati? Tuan Muda Kim, keluarga Yu kami. Meskipun tidak, sedalam keluarga Kim Anda, bukan sembarang orang bisa menginjak-injaknya. Apakah Tuan Kim palsu atau tidak? Saya tahu betul di hati saya. Tuan Yu. Sampai buta oleh binatang berwujud manusia ini. Tidak heran keluarga Yumu tidak punya keturunan. Kamu, Qin Xiang, sebenarnya apa yang kamu inginkan hari ini? Nona Su benar. Kalau begitu, mari kita bicara bisnis dulu. Alasan aku di sini kali ini adalah untuk memberitahu Tuan Yu bahwa tradisi keluarga bangsawan kami selalu menghargai garis keturunan. Kau ingin menjilat keluarga Qin kami, namun kau begitu meremehkanku. Jadi kau dengan hati-hati memilih seorang bajingan Qin Woyon. Tapi jika kau bertanya padaku, kau ingin untung malah buntung. Kau berpegang pada orang palsu dengan darah tidak murni. Zhou ya, bawa barang-barangnya ke sini untukku. Biarkan mereka tahu tempat mereka. Xiaoyan, kenapa kamu lagi? Nona Sulung, aku di sini untuk menyelamatkan otamu yang mabuk cinta. Bagaimanapun, di dunia ini, hanya aku yang paling mengerti Qin Wuyong. Seseorang harus secara pribadi membongkar kedoknya, bukan? Qin Wuyong, aku bilang aku akan menghancurkan reputasimu. Apakah kamu takut sekarang? Xiaoyan. Ketika saya bersamamu, saya tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Bahkan jika kamu mengkhianati saya tidak terlalu mengejarnya. Namun, saya penasaran. Mengapa kamu berulang kali ingin mencelakakan saya? Jika aku kebetulan menginjak semut saat lewat, apakah itu berarti aku menargetkannya? Qin Wuyong, kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. 10 tahun yang lalu, kamu berbohong padaku tentang menjadi tuan muda keluarga Qin untuk membuatku bersamamu. Kamu sudah berbohong selama 10 tahun. Aku baru tahu setelah bertanya kemana-mana selama 10 tahun ini, bahwa kamu hanyalah anak haram yang tidak diinginkan. Selama ini kamulah yang menghalangi jalanku. Tapi sekarang kamu malah menyalahkanku. Benar, sejak awal. Kamu sudah menjadi pria tanpa keberanian atau tanggung jawab. Kalau tidak, mengapa kamu tidak memberitahuku identitas aslimu sebelum berkencan denganku? Xiaoyan, saya tidak pernah berbohong padamu. Cukup. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa dengan aman menjadi tuan muda keluarga Ken? Kamu benar-benar berpikir identitas aslimu tidak ada yang bisa tahu. Lihatlah, Nona Su. Pria ini yang dibuang olehku, tapi dipungut olehmu sebagai harta karun. Orang macam apa dia sebenarnya? Qin Woyang tidak punya hubungan darah dengan Qin Santing. Bagaimana mungkin? Lalu pernikahan Xiao Tao. Tidak mungkin, kakek. Itu tidak mungkin. Apa kalian semua mengerti sekarang? Qin Wuyong ini. Dia pada dasarnya hanya seseorang tanpa orang tua. Aku bahkan tidak tahu apa yang dilakukan ibunya. Dengan siapa dia berhubungan untuk melahirkan ini. Jika kamu berani menghina ibuku lagi, aku akan membunuhmu. Apa itu tidak benar? Bahkan tidak bisa mengatakannya. Selama bertahun-tahun ini kau berhasil mendapatkan. Kau berhasil mendapatkan pacar ini Xiaoyan. Dan kau bisa masuk ke keluarga Yu. Kau sebenarnya tidak berpikir. Kau sangat mampu kan? Kenapa kau tidak berbalik dan melihat wajah semua orang? Jika kau bukan anak haram keluarga Qin, siapa yang akan peduli padamu? Ada apa tidak berani melihat? Kau sebenarnya tahu jelas di dalam hatimu. Tanpa nama keluarga Qin itu, kamu bukan apa-apa. Kamu tidak layak bertunangan dengan keluarga Yu. Kamu juga tidak layak mendapatkan harta keluarga Qin. Aku sarankan padamu, sebaiknya kamu patut serahkan kedua benda ini. Kalau tidak, jika tuan keluargaku tahu tentang latar belakangmu, aku khawatir nyawa kecilmu akan sulit dilindungi. Baiklah. 3 hari kemudian, saya pasti akan hadir di jamuan ulang tahun Qin Sanping, menyerahkan leontin giok keluarga Qin ini dengan kedua tangan. Lalu kita lihat apakah tuan itu berani menerimanya. Di mana leontin giok keluarga Qin kita? Keluarga Qin Anda. Kalau tidak, bukankah kamu bilang akan menyerahkannya dengan kedua tangan? Jangan coba-coba mempermainkanku. Saya bilang saya akan menyerahkannya dengan kedua tangan. Tapi saya tidak bilang saya akan memberikannya kepada Anda. Baiklah, jadi kamu ingin bertemu ayahku, kan? Tapi aku sarankan padamu, jangan berpikir untuk menggunakan benda kecil ini untuk menyenangkan ayahku. Selama bertahun-tahun ini, dia bahkan tidak pernah sekalipun memikirkanmu, putranya, bermain kartu emosi. Aku sarankan kamu berhenti. Benar, sudah lama sekali saya tidak melihatnya. Sudah waktunya menghubunginya dan membangun kembali hubungan kita. Pergi dan panggil ayahku kemari. Aku peringatkan kamu, sebaiknya jangan bermain trik apapun. Kalau tidak,
Aku akan membongkar bahwa kamu bukan. Putra kandung ayahku akan terbongkar. Tuan Qin ada di sini. Tuan besar, saya doakan Anda keberuntungan tanpa batas. Dan umur panjang setinggi Gunung Selatan. Kesehatan yang baik, dan semoga semua berjalan lancar untuk Anda. Qin Sanping. Selamat, selamat. Terima kasih, terima kasih. Apa yang dilakukan anak ini lagi? Sangat cemas memanggilku keluar. Dia benar-benar gatal jika tidak membuat masalah sehari saja. Mengapa kamu di sini? Saya menerima undangan itu. Saya datang ke sini khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Besar Qin. Terima kasih sudah datang. Apa yang kamu lakukan di sini? Bocah nakal, pergi dan siapkan perjamuan. Ayah, mengapa ayah begitu sopan pada anak haram ini? Mengapa kamu begitu sopan? Dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Diam, aku tidak akan. Ayah merasa kasihan pada putra yang tidak jelas asal-usulnya ini. Tapi ayah tidak tahu orang macan apa dia. Dia dan keluarga Qin kita tidak memiliki hubungan darah apapun. Ayah selama bertahun-tahun ini membesarkan putra untuk orang lain. Begitu kan? Aku tidak menyangka akan mendengar gosip sebesar ini. Aku benar-benar tidak menyangka. Putraku bodoh. Jangan anggap serius apapun yang dia katakan. Semuanya, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Kamu yang bodoh. Apa yang kukatakan itu benar. Ayah belum tahu. Qin Huyong ini mencuri harta keluarga kita. Bukankah kamu bilang dia akan menyerahkannya dengan sukarela? Kalau begitu ambil saja. Menurut Qin Xiang, saya bukan dari garis keturunan keluarga Qin. Jadi saya tidak layak memegang harta karun keluarga Qin. Jadi dia datang ke sini khusus untuk menawarkannya. Leontin Giok ini bukan benda biasa. Kudengar itu bisa memerintah grup Tianyuan. Kalau begitu dengannya, apakah itu berarti kita memiliki grup Tianyuan? Itu persis artinya. Benda ini awalnya milik keluarga Qin kita. Jika aku tidak mendapat informasi yang baik, aku khawatir itu masih akan berada di tangan seseorang yang tidak terhormat. Ayah, putramu ambisius untuk sekali ini. Aku menanganinya dengan baik. Anak durhaka, apakah kamu ingin membawa bencana pada keluarga kita? Ayah, mengapa ayah memukulku? Tuan Tua Qin, jika Anda menyukai Leontin Giok ini, Anda hanya perlu meminta. Mengapa Anda menyuruh Qin Xiang mendekati keluarga Yu dan menyebabkan keributan seperti itu di upacara peresmian mereka? Itu cukup tidak sopan. Kamu benar. Ini bukan tempat untuk bicara. Mari bicara di tempat lain. Baiklah, Qin Sanping memberi hormat kepada kepala keluarga. Saya mohon ampun kepada kepala keluarga. Saya mohon ampun kepada kepala keluarga. Ini semua karena kebodohan putraku. Keluarga Qin dari Haishi siap melayani Anda. menjauh dari ibu kota, saya lihat Anda semakin tidak terkendali. Di sini di Haishi, di bawah nama keluarga Qin. Anda sudah lupa siapa diri Anda. Saya tidak berani. Qin Sanping. Tidak, dia Sanping tidak akan berani. Hamba tua ini lahir sebagai budak keluarga Qin. Dan akan mati sebagai budak hantu keluarga Qin. Kepala keluarga yang menghargai saya. Sehingga hamba tua ini diberi marga Qin. Saya tidak akan pernah berani melupakan kebaikan keluarga Qin. Bagus kalau Anda belum lupa. Kalau tidak, bagaimanapun saya memberikannya kepada Anda, saya akan mengambilnya kembali. Terutama putra durhaka Anda, Jia Xiang. Putraku bodoh. Hamba tua ini tidak pernah menyebutkan kepadanya urusan keluarga Qin di masa lalu. Terlebih lagi, ibunya keras kepala dan bandel. Memanjakan anak ini tanpa batas. Anakku telah menyinggung kepala keluarga. Aku pasti akan menghukumnya dengan berat. Aku memohon ampun kepada kepala keluarga. Hamba tua ini bersedia menawarkan seluruh kekayaan keluargaku hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Cukup. Simpan uangmu untuk merawat dirimu di masa tua. Apa sebenarnya maksud ayahku? Apakah dia benar-benar ingin membantu itu? Itu ternyata bukan darah daging keluarga Qin. Ayahmu hanya ingin melindunginya. Para tetua pasti tidak akan mentolerirnya. Ibu, apakah kamu punya rencana? Setelah bertahun-tahun ini, aku akhirnya bisa melampiaskan sedikit kemarahan Tuan Muda Huang Feng dan putranya. Mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu yang merugikan Tuan Muda. Mereka mendapatkan sebuah cincin. Cincin itu terlihat sangat familiar. Apakah ada sesuatu yang patut diperhatikan tentang itu? Dan istana naga sejati sangat mirip dengan cincin master istana. Benda itu saat saya pertama kali datang ke Haishi 10 tahun lalu. Hanya sekadar memberi mereka tanda pengenal keluarga Qin. Jika bukan karena benda itu, apakah kamu pikir keluarga Qin bisa menjadi keluarga nomor 1 di Haishi hanya dalam 10 tahun? Benda sepenting ini jatuh ke tangan Huang Feng dan putranya. Akankah itu menyebabkan perubahan apapun? Beberapa hal, kepalsuan tidak bisa menjadi kebenaran. Qin Huyong, aku tidak peduli sup memabukkan macam apa yang kau berikan pada Qin Sanping. Hari ini, kau harus memuntahkan semua yang diberikan keluarga Qin padamu. Di depan semua orang. Keluar dari rumah ini untukku. Kalau tidak, lihat ini apa? Menurutmu itu apa? Dulu, Qin Sanping mengakui kau sebagai anak haram. Karena dia melihat benda ini. Aku tahu itu. Ini pasti tanda cinta antara Qin Sanping dan ibu kandungmu.
Satu-satunya kenang-kenangan yang tersisa untukmu. Kamu pikir ini sinetron? Jika kau masih berlama-lama di sini dan tidak pergi, percaya atau tidak, aku akan menghancurkannya berkeping-keping, agar kau dan ibumu yang jalang itu tidak akan pernah bisa saling mengenali. Beraninya kamu, ayah. Qin Sanping, kau pria tua tak tahu malu. Wanita itu mengkhianatimu. Dan kau masih menyayangi anak pria lain. Kau masih melindunginya. Aku. Apa yang tidak berani kulakukan, aku akan menghancurkannya untukmu sekarang juga. Jangan. Ini yang kudapatkan dengan usaha separuh hidupku. Ini adalah jimat penyelamat nyawa keluarga Qin. Ayah, apa yang ayah lakukan? Begitu banyak orang yang melihat. Pak Tua, kau baik-baik saja. Ayah, Qin Weyon, kamu masih berani lari. Kurang ajar. Apa yang tidak berani saya lakukan? Saya di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Yang berulang tahun sudah seperti ini. Ayahku baik-baik saja sampai dia masuk ke ruang pribadi bersamamu. Begitulah dia menjadi seperti ini. Dia baik-baik saja sebelum masuk ke ruang pribadi. Itu karena ayahku. Dia mengetahui bahwa anak baik yang dia besarkan selama lebih dari 10 tahun bukan anaknya sendiri. Biar ku katakan padamu, Qin Weyon, jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku akan melawanmu sampai mati. Qin Xiang, kau datang ke sini untuk membuat masalah, membuat suamiku sangat marah, dan bahkan menyerang putraku. Aku akan melawanmu hari ini. Kakak ipar, wanita itu terlihat seperti petarung profesional. Mari kita kirim kakak ke rumah sakit dulu. Tunggu saja aku. Ketika Qin Sanping bangun, pergi dan beri dia pesan. Ya, Siapa? Siapa yang bicara omong kosong di sini? Siapa bilang Xiao tahu kita mau menikah? Seseorang datang, bawa orang yang menyebar rumor ini, dan gusir dia. Tuan Yu, kedua keluarga kita sudah punya kontrak pernikahan. Apakah Anda mungkin menderita demensia pikun dan lupa? Hanya kamu. Beraninya kamu lamar cucu kesayanganku. Kamu tidak pantas. Aku benci. Bodoh dan tidak kompeten. Anak hilang yang menghamburkan kekayaan. Biar ku katakan padamu, kamu mau menikahi Xiao tahu kita? Selama aku masih hidup, jangan harap. Keluar dari sini, keluar. sebagai istri. Jangan pernah bermimpi, Pak Tua, cucumu, menikah dengan Tuan Qin. Dia hanya pantas menjadi seorang selir. Seorang selir. Kakek, Xiao tahu, jangan khawatir. Selama kakek ada di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. apa yang kamu bicarakan? Kamu rela menikahkan cucumu dengan Qin Wuyong, bajingan yang tidak jelas asal-usulnya itu. Mungkinkah Tuan muda Qin kita tidak sebaik dia? Benar, menikah ke keluarga nomor 1 di Haishi. Bagaimana mungkin aku akan menyakitinya? Qin Xiang, jika kamu ingin mengamuk, pulanglah dan lakukan itu. Grup Yu bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Keamanan, usir mereka berdua untukku. Entah mereka kehilangan tangan atau kaki. Su Tao akan bertanggung jawab penuh. Yu Xiongxian, kamu yang tidak takut pada langit maupun bumi. Ketika kamu melihat ini, kamu seharusnya agak waspada, Kak. Ini adalah pusaka keluarga Qin. Ini liontin Jeb yang dikirim oleh Tuan Su. Aku sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan Lin dari grup Tianyuan bersujud menghormatinya, mengatakan bahwa melihat Liontin Giok itu sama seperti kepala keluarga Qin hadir secara pribadi. Bukan hanya Tuan Lin, bahkan Tuan Qiu pun sama. Bagaimana? Takut sekarang? Mengapa Liontin Giok ini ada di tanganmu? Apa yang sudah kau lakukan pada Qin Woyong? Kamu masih memikirkan Qin Woyon. Itu tidak masalah. Begitu kamu di ranjangku, aku jamin, kamu tidak akan mengingat pria lain. Jalan. Jangan begitu tidak tahu malu. Kau punya Liontin Giok itu, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kau tidak berguna. Mau aku menikahimu? Mimpi saja. Apa kamu pikir aku akan menyukaimu? Seorang putri keluarga kaya, berusia lebih dari 20 tahun, dan masih belum bertunangan. Lari untuk belajar ke luar negeri sendirian. Siapa tahu kamu main-main di sana. Kalau bukan, karena keluarga Yumu punya sedikit uang, dan tidak punya anak laki-laki untuk mengambil air, kami bahkan tidak akan mengasihanimu. Kalau tidak, kamu hanya bisa menikah dengan seseorang seperti Qin Woyon, bukan siapa-siapa. Bersemangat ingin jadi anak kakakku, seolah kau pantas. Apa aku pantas atau tidak? Tanya kakekmu. Melihat benda ini, apa dia berani membangkang? Kakek, Berhenti berteriak. Jangankan kakekmu. Bahkan jika ada orang di Haishi yang datang, mereka tidak akan bisa mengendalikannya. Ini adalah sesuatu yang bisa memerintah grup Tianyuan. Mari kita lihat siapa yang berani melawan grup Tianyuan. saya sarankan kamu untuk menghentikan sikap angkuhmu. Setelah mengikuti Tuan Ken kami, cari tahu di keluarga ini, siapa yang sebenarnya berkuasa. Jika kamu berani punya pikiran tidak patuh sedikit pun, hati-hati, keluarga Yu kalian. Dengan semua kekayaanmu, tidak akan bisa menyimpan sepeser pun ketika saat itu tiba.
Tuan Qin akan menceraikanmu, dan kamu serta kakakmu akan tidur di jalanan. Kau sedang bermimpi. Di zaman kuno, seorang selir, jika dia berani punya pikiran tidak patuh sedikit pun, dia akan dipukuli sampai setengah mati. Tapi, ya, saya lihat Nona Yu, kamu juga orang yang tahu mana yang baik untuknya. Bagaimana kalau begini? Kamu tawarkan aku, istri pertama, secangkir teh, dan aku akan memaafkanmu. Bagaimana? Ya. Apa kamu mencoba menyiramku sampai mati? Apa kamu gila? Apa kau baik-baik saja? Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Kulitku dan gaun haute couture edisi terbatas yang kamu belikan untukku. Tuan Qin, kamu harus membelaku. Pelacur ini, dia begitu sombong bahkan sebelum menikah ke dalam keluarga. Di masa depan, bukankah dia akan menginjak-injakmu? Wanita yang tidak bertobat seperti ini, hanya butuh seorang pria untuk mendisiplinkannya. Kamu harus memberinya pelajaran di depan kakeknya, agar dia tahu bahwa bahkan pendukung terkuat sekalipun tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku benci. Aku lebih baik mati daripada menikahi sampah sepertimu. Baik, karena kau menolak tawaran baik-baik hanya untuk dipaksa, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Xiao Tao, kamu, ini, apa sudah tidak ada hukum lagi? Keamanan, di mana kalian? Di mana orang-orang dari U Group kita? Tuan tua, kamu tidak benar-benar berpikir. Kami datang tanpa persiapan apapun. The film was Bukan. translated Kalian. and Kau narrated binatang. by M. Apa yang Media. akan kau lakukan? Lepaskan aku. Baik, kapan kau akan melayaniku sampai aku puas? Maka aku akan melepaskanmu. Berani menyentuhnya lagi dan lihat apa yang terjadi. Qin Woyong, kenapa kau baru di sini sekarang? Aku minta maaf. Aku terlambat. Qin Woyon, tidak ada gunanya meskipun kau di sini. Kau hanya orang rendahan yang belajar beberapa gerakan sok keren dari preman. Apalagi yang bisa kau lakukan? Biar ku beritahu, orang tidak penting sepertimu, tanpa kekuasaan atau pengaruh, berani bertingkah seperti pahlawan. Tuan Qin, dia datang di waktu yang tepat. Jika orang ini pergi, Nona Su, bahkan jika kamu merindukannya, itu tidak ada gunanya. Qin Woyong, kau pergi duluan. Mereka sudah menanam banyak orang di sini. Kau keluar dan selamatkan kami. Jangan takut. Jaga kakekmu baik-baik. Ini. Serahkan saja padaku. Sungguh tak tahu malu. Nanti akan kuhajar kau sampai babak belur. Kau tidak akan bisa mengucapkan kata-kata besar seperti itu nanti. Kan, majulah. Bunuh dia. Apapun yang terjadi, itu tanggung jawabku. Siap tua? Berhenti. Berhenti. Semua berhenti. Salam, kepala keluarga, kau. Jika ada yang berani menyentuh tuan ini, aku akan mengeluarkan mereka dari keluarga Qian. Ayah, kenapa kau lari keluar dari rumah sakit? Terima kasih, kepala keluarga, atas belas kasihan Anda. Di mana aku menunjukkan belas kasihan. Hanya saja ayah tuamu itu. Tiba tepat waktu. Ayah, kau memanggilnya kepala keluarga. Apa ada yang salah dengan otakmu? Tidak ada yang salah dengan ayahmu. Dia hanya ingin melawan takdir. Hanya menyelamatkanmu, anak durhaka. Kau kemari. Kemari. Ayah, kenapa kau memukulku lagi? Hal-hal bodoh yang sudah kau lakukan tidak berlebihan jika kau dipukuli sampai mati. Berhenti memukulnya. Kau anak durhaka. Kau berani melawan. Aku anak kandungmu. Kenapa kau selalu memihak bajingan ini? Jika aku tidak membantumu mencari tahu latar belakangnya, kau masih tidak akan tahu apa-apa. Tidak apa-apa jika kau tidak memihakku. Tapi kau memarahiku karena menjadi anak durhaka. Yang kau tahu sepanjang hari hanyalah manyinying dan kesenangsan. Apa yang kau tahu? Dengan otak bodohmu itu, seseorang hanya membisikkan beberapa kata di telingamu, dan kau percaya semuanya. 3 kalimat, dan kau begitu mudah tertipu sampai kau tidak tahu diri. Apa kau tahu bahwa ini akan membunuh keluarga Qin kita? Dengan liontin giok ini di tangan, siapa yang berani tidak menghormati keluarga Qin kita? Lihat, bahkan Tuan Gropyo, setelah melihat liontin giok ini, hanya bisa tunduk. Terlebih lagi, grup Tianyuan di ibu kota juga harus mendengarkan perintah kita. Kau percaya padaku? Keluarga Qin kita akan bangkit di tanganku. Aku percaya padamu. Aku lebih baik percaya hantu. Bawa benda itu. Kau anak durhaka. Apa kau gila? Kau yang gila. Ayah, kau keras kepala dan salah. Jangan salahkan aku jika di masa depan aku berbalik melawanmu. Grup Tianyuan. Orang-orang dari grup Tianyuan ada di sini. Kalian semua akan mati. Qin Xiang, jangan katakan semua yang kau tahu. Jangan lakukan semua yang kau bisa. Hanya dengan begitu akan ada secercah harapan. Kau pikir kau ini siapa? Sejak kapan giliranmu menceramahiku? Bawahanmu datang terlambat. Mohon maafkan saya, kepala keluarga. Tidak terlambat. Lin Wanzong, lihatlah sekelompok orang ini. Mereka semua menindas kepala keluargamu. Nona Su tidak bersedia menikah ke keluarga Qin kita.
Bantu aku membujuk kakeknya. Jika dia bersedia. Aku tidak keberatan jika dia diikat di ranjangku malam ini. Bagaimana dengan Qin Wuyong ini? Hajar dia sampai mati untukku. Buang dia keluar untuk memberi makan anjing liar. Apa yang sedang kau lakukan? Kepala keluarga. Orang ini, bagaimana dia harus ditangani? Apa kalian semua buta? Leontin Diop ada di tanganku. Apa gunanya kalian berlutut pada bajingan ini? Dia sama sekali tidak pantas menyandang nama keluarga Qin. Benar, apa kalian semua salah paham? Orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Qin Sanping. Lihatlah anak baikmu yang menentang atasannya. Hamba tua ini telah gagal mendidik putranya. Mohon maafkan saya, Tuan Lin. Ayah, diam. Anak durhaka kau. Kaulah yang tidak pantas menyandang nama keluarga Qin. Keluarga Qin kami dari Haishi telah menerima kebaikan kepala keluarga dan diberi nama keluarga Qin. Keluarga Qin kami dari Haishi awalnya adalah budak keluarga Tuan Qie. Budak keluarga. Bagaimana itu mungkin? Kami adalah keluarga nomor 1 di Haishi. Kau, putra seorang budak keluarga. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mewarisi Leontin Diop kepala keluarga Qin di ibu kota? Apa? Kau, cepat kembalikan pada Tuan Qie. Tidak mungkin. Jelas, saat lelang sebelumnya, kamu mencoba segala cara untuk mengambil kembali Leontin Diop itu. Leontin Diop ini bisa memerintah Tianyuan. Memang benar itu bisa mengendalikan Chow Bai. Tapi, apa kau pikir Leontin Diop ini memiliki kekuatan ini secara bawaan? Yang disebut kekuatan, hanya apa yang kuberikan padanya. Bukankah begitu menurutmu, Jia Sanping? Bagaimana itu mungkin? Kau berbohong padaku. Berbohong padaku. Ini, langit akan menghancurkanku. Aku pernah mempercayakan tugas penting padamu, hanya saja putramu ini sungguh mengecewakan. Jia Sanping, mulai hari ini, aku mencabut marga Qinmu mengenai putramu ini. Bagaimana dia harus ditangani? Sudahkah kau memikirkannya? Atau lebih tepatnya, apakah kau ingin marga Jiamu juga terputus? Qie. Jia Xiang menentang atasan, berulang kali menolak diajari. Kejahatanmu tak termaafkan. Ayah. Ayah tidak bisa mengusirku. Aku putra satu-satunya ayah. Ayah. Mulai saat ini, Jia Xiang dikeluarkan dari keluarga, dan keluarga Jia dari Haishi tidak akan lagi memiliki hubungan apapun. Ayah. Kepala keluarga, keluarga Jia dari Haishi, urusan keluarga sudah diselesaikan. Memohon belas kasihan kepala keluarga. Lin Wanzong, kirim dia kembali ke rumah sakit. Ya. Kau baik-baik saja. Kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kau gagap? Karena terkejut. Aku hanya tidak menyangka bahwa kau sebenarnya dari keluarga Qin dari Emperor Capital. Aku hanya sedikit terkejut sesaat. Terlepas dari identitasku, aku tetaplah aku. Jadi, perlakukan aku seperti biasanya. Baiklah. Ayo pergi. Qin Wuyong. Kamu menipuku dengan begitu kejam. Aku sudah mengikutimu bertahun-tahun, memberikan hati dan jiwaku padamu, dan kamu bahkan tidak memberitahuku identitas aslimu. Di depanmu, aku tidak pernah berbohong. Xuyan, belumkah kau menyadarinya? Yang menipumu bukanlah Qin Wuyong, tapi dirimu sendiri. Diam. Hak apa yang kamu punya untuk bicara di sini? Kenapa aku tidak bisa bicara? Aku akan bicara. Identitas anak haram keluarga Qin tidak diberitahukan kepadamu oleh Qin Wuyong. Fakta bahwa dia dan keluarga Qin tidak punya hubungan darah, juga tidak diberitahukan kepadamu olehnya. Kau percaya apapun yang kau cari tahu sendiri, dan sekarang kau malah menyalahkannya. Tuan Qin, kau menanggung kesalahan ini. Kau pria yang baik sekali. Hentikan, ayo pergi. Wuyong, maaf, aku salah. Itu semua salahku sebelumnya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Apa kamu lupa ketika kamu datang ke Haishi? Kamu sendirian. Ketika kamu diusir oleh Huang Feng dan tidak punya tempat tujuan, aku menampungmu. Jadi, kau melihatku keluar dari keluarga Qin dan mengira aku adalah putra haram keluarga Qin. Jadi kau sengaja mendekatiku. Tidak, aku hanya merasa kasihan padamu. Sendirian di pinggir jalan. Aku sama sekali tidak tahu identitasmu. Aku salah bicara barusan. Benar saja, aku selalu salah menilaimu. Simpan penjelasanmu untuk tuan muda Qinmu. Pergi.
Wuyong. Wuyong.